ngopi-ngopi nanti ini bursa tutup minus Pak 0,4%, tapi kita tetap optimis bahwa recovery di Indonesia akan baik dari segi kesehatan dan segi ekonomi akan segera di kuartal 3 dan 4 akan segera membaik. Oke, mungkin yang sudah join bisa mulai untuk Q&A-nya. Halo Bu Atina, sudah join, ini salah satu yang Pak Niki sudah request. Oke deh, kita coba mulai aja mungkin ya. Berapa yang join? Halo Pak, jelas? Halo, selamat. Jelas. Selamat sore Pak Dip. Pak Dwi ya panggilnya ya? Ya Pak Dwi Pak, boleh Pak. Wah, sudah mulai rame nih dari followernya Pak Niki. Thank you Pak, hari ini sudah mau menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi di sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat uang sehat, kita bilangnya sobat uang sehat, dan juga ini komunitasnya sudah cukup lama sebenarnya, tapi kita baru mulai aktif lagi semenjak semenjak COVID ini, dan juga saya juga sebagai sebagai manajernya itu baru sempat juga untuk kembali lagi ke track bahwa edukasi investasi ini masih sangat dibutuhkan gitu. Oke, mungkin bisa saya mulai dengan filosofinya Pak Niki, yang mungkin beberapa rekan-rekan masih baru tahu Pak Niki, itu mungkin belum tahu Pak Niki Hogan siapa, tapi yang saya kenal, kita ketemu pertama 2016 kalau nggak salah ya, 16 atau 15 itu. Dan saya ngikutin terus Pak Niki dari Yuk Nabung Saham, dan juga inovasi-inovasi yang selanjutnya ditelurkan oleh ide-ide Pak Niki yang sangat luar biasa terutama pada saat jadi direktur pengembangan ya Pak di IDX waktu itu. Nah, tapi yang menarik adalah filosofinya Pak Niki. Pak Niki mungkin satu-satunya ya Pak, mungkin yang di IDX, direktur IDX yang suka lari maraton gitu ya, dan juga istilahnya sporty lah gitu. Nah, itu yang juga menarik, yang mungkin filosofinya apa Pak, mungkin keterkaitan antara maraton dan investasi pasar modal yang mungkin dari Pak Niki bisa sampaikan. Ini kita coba sambungin aja ya Pak ya, gitu ya. Siap. Antara maraton dan investasi gitu ya, kita sambungin seperti itu. Ya, prinsipnya sih saya rasa kalau kita bicara lari maraton ya, kan lari ada yang jarak pendek dan jarak jauh lah. Kayaknya sama nih, investasi juga ada yang investasi jangka pendek dan jangka panjang seperti itu. Kalau kita bicara lari ya tentunya ada lari yang jarak jauh ya. Kita bicara maraton, maraton sendiri saya rasa memang 42 kilo. Kita tahu menempuh 42 kilo itu butuh persiapan lah biasanya. Kemudian lebih daripada itu, yang pastinya pada saat kita mau lari maraton ya kita sudah tahu kita harus menempuh jarak 42 kilo. Ya, jadi kita tahu mungkin kalau dikaitkan dengan filosofi investasi sama juga. Pada saat kita mau mulai investasi, kita tahu tujuan kita. Seperti tadi kita lari 42 kilo, kita juga tahu bahwa kita kalau investasi untuk jangka panjang, ya jangka panjang. Jangan baru lari 5 kilo dan sudah mau nyerah. Atau sebaliknya, jangan investasi jangka panjang, tapi baru 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, entah sahamnya turun, apalagi naik, tapi sudah lupa dengan tujuan 42 kilo itu. Tujuan jangka panjangnya, tujuan maraton kita. Selama kita sudah sangat memahami dan betul-betul bisa disiplin dengan tujuan kita, saya rasa sama aja sih lari maraton maupun investasi jangka panjang itu sama. Kalau saya harus lari 42 kilo, ya saya harus jabani gitu ya, jabanin seperti itu. Saya harus menjaga stamina saya untuk cukup sampai 42 kilo. Saya kalau investasi jangka panjang ya saya harus
jabanin juga jangka panjangnya, tidak berhenti di tengah jalan, tidak jadi mogok, tidak jadi tadi entah rugi ataupun untung, dan tiba-tiba kita sudah keluar dari pasar seperti itu. Itu saja sih, lari maraton ya butuh disiplin pastinya, butuh stamina yang tadi, dan yang paling utama di awal tadi memang sudah tahu tujuan pertama kita pada saat kita memulai lari kita, ataupun pertama kita memulai investasi kita. Gitu Pak Dwi. Iya, luar biasa Pak. Tapi tadi ya persiapan, terus disiplin, nah itu kadang-kadang yang apa ya, kadang-kadang tergoda aja untuk apa gitu ya, kadang-kadang itu mungkin filosofinya dari maraton itu yang akhirnya nabung saham itu ya Pak, karena harus disiplin di satu saham, ataupun satu saham yang terpilih gitu loh di awal, nah, atau beberapa saham yang mungkin dipilih di awal. Nah mungkin nyambung lagi Pak, tadi kan persiapan ya, kita ngomongin bahwa investasi pasar modal itu ada yang tadi jangka pendek, jangka panjang. Nah itu kemarin beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu IDX pada saat awal PSBB kedua nih, terus mengeluarkan ini apa istilahnya poster yang judulnya itu sehat keuangan dan sehat mental. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Kira-kira persiapannya untuk supaya kita bisa apa istilahnya bisa tetap stabil gitu loh, emosinya terutama dalam untuk disiplin pasar modal. Mungkin kalau saya pribadi, saya baru sekitar kurang dari 10 tahun di pasar modal. Nah sedangkan baru ngalamin 2 krisis nih. 2012 dan juga sekarang ini. Nah, mungkin Pak Niki yang mengalami lebih banyak krisis atau bahkan dari awal mengetahui pasar modal lebih bisa memberikan insight terkait itu. Tidak jaminan sih Pak bahwa melalui beberapa krisis dan lebih tahan mental seperti itu mungkin ya. Tapi saya rasa tadi kembali kepada prinsip awal ya. Kita banyak sekali pelaku kita, investor kita, investor baru kita begitu masuk ke pasar itu penuh dengan keraguan gitu ya. Artinya tidak memantapkan diri untuk apa. Walaupun saya tahu banyak juga atau sebagian pelaku yang juga punya tekad yang sangat kuat dari awal. Yaitu istilahnya kalau tekad mulai nabung saham dari awal, ya betul-betul dia nabung, dia nggak terganggu dengan kondisi-kondisi krisis dan lain-lain, tapi bisa mantap lah dengan tekad awal seperti itu. Saya rasa semuanya kembali ke tekad awal. Kalau kita kembali ke maraton tadi, kalau saya mau lari 42 kilo dan saya pasti mungkin akan lelah di kilometer 20 atau 30 seperti itu, berpikir untuk nyerah, berpikir untuk keluar dari lintasan, dari arena. Sama seperti para investor juga. Saya tidak mengatakan menjadi investor jangka panjang itu mudah juga, tidak bisa dikatakan. Kita tahulah kondisi pasar yang naik turun sama seperti kondisi lari yang naik turun itu juga sangat menguras pikiran. Hari-hari ini bukan hari-hari yang enak buat para investor kan, seperti itu. Ya, kondisi turun akan membuat investor jadi ragu untuk bertahan atau tidak. Atau godaannya kadang-kadang kan begitu pasar naik sedikit, sudah mencoba atau berpikir untuk menjual. Begitu tidak jual, kemudian turun, dan pasti menjadi menyesal. Menyesal untuk kenapa gue nggak jual kemarin. Kan kira-kira gitu ya. Kemarin kenapa nggak jual? Begitu ada kesempatan naik lagi dan mungkin buru-buru dijual dan ya selesai, ambiar sudah, mimpi menjadi investor jangka panjangnya ambiar. Hal yang sebenarnya katanya sih secara psikologi itu hal yang sangat wajar katanya gitu. Begitu ada keuntungan yang sudah pasti, sangat manusiawi kalau seseorang itu langsung merealisasikan keuntungan. Itu manusiawi. Secara psikologi katanya gitu. Sebaliknya kalau begitu rugi, malah yaitu bertahan, ya kalau bertahan untuk saham yang baik sih, saham berfundamental baik tentunya oke. Tapi kalau bertahan dengan saham-saham yang spekulatif, saya rasa itu sesuatu yang
ya harus dipelajari atau harus dimengerti oleh investor di tahapan-tahapan awal. Betul. Setuju banget Pak, tadi tekad awalnya ya Pak, untuk apa. Nah tapi kalau tadi mungkin saham istilahnya apa ya, kita bisa bilang saham tidak bagus lah. Kalau second layer saya bilang nggak semuanya buruk gitu. Tapi kalau kita bilang saham yang input kurang bagus lah dari istilahnya governance-nya. Nah itu apakah kadang-kadang ada orang yang seperti ini, dia buka dia buka dua sekuritas, banyak sih, terutama pada saat bahkan perencanaan keuangan. Saya salah satu ada yang saya ikut webinarnya, dia bilang bahwa nggak apa-apa deh yang punya saham buat jangka panjang ditaruh di satu sekuritas, dibuka sekuritas baru nih kalau mau buat harian, buat dapat berapa itu buat trading. Nah gitu, kalau misalnya seperti itu gimana Pak? Saya rasa itu hal yang bijak sih ya. Bijak kalau kita memang tidak mau meninggalkan dua-duanya. Kita mau berinvestasi, kita pisahkan rekening itu, sedangkan untuk yang sifatnya untuk trading kita pakai rekening yang lain. Memakai dua sekuritas atau dua rekening, saya rasa itu pilihan yang bijak lah. Daripada dicampur itu malah lebih susah kan? Atau pasti nantinya psikologinya akan lain. Jadi saya percaya itu hal yang baik kalau memang tetap saja seseorang ingin ada investasinya dan ada untuk tradingnya, seperti itu. Yang paling penting kan di kepalanya jangan sampai uang itu tercampur-campur gitu kan ya. Jangan tercampur-campur. Uangnya jangan tercampur, tapi juga cara pikirnya, pola pikirnya juga tidak tercampur-campur. Begitu mulai naik dan lain-lain mungkin sudah. Ya tadi balik lagi yang tradingnya dijual, tapi yang untuk jangka panjangnya mudah-mudahan dia tetap bisa tahan untuk tidak dijual juga misalnya, karena memang kan rencananya untuk jangka panjang. Tapi saya setuju dengan pola kalau membuka dua rekening untuk orang yang memang mau melakukan dua jenis transaksi seperti itu. Oke, berarti cukup terkonfirmasi dari Pak Niki ini strateginya. Kemudian itu untuk biar sehat gitu loh, dari di kepala itu penting banget ya Pak. Untuk tadi supaya tidak semakin bingung malah, tapi sebenarnya kita nggak mau kehilangan si jangka panjang, tapi di jangka pendek ini kadang-kadang ada beberapa return yang bisa didapatkan gitu dalam entah itu day trade ataupun istilahnya swing trade gitu. Tapi kalau dari komunitas yang ini yang dari uang sehat ini lebih banyak sih yang jangka panjang. Tapi kadang-kadang di era seperti ini memang godaan untuk godaan untuk trading itu yang kadang-kadang ini mereka bingung gitu. Nah itu lumayan insight-nya luar biasa dari Pak Niki. Nah kemudian saya mau sedikit lompat ke ini Pak, ke buku yang kedua Pak dari Pak Niki yang Jelimet Pak. Jelimet, judulnya saya lupa, Jelimet, jangan jadi investor jelimet gitu ya Pak. Stop being jelimet gitu ya. Stop being jelimet ya. Nah, itu mungkin lanjutan dari simple investor. Itu kira-kira gimana Pak? Ini kan banyak tuh yang bilang, tadi saya sempat opening di depan bahwa investasi saham itu kayaknya menakutkan atau jelimet gitu, angka-angkanya banyak sekali. Nah itu kira-kira secara summary itu gimana Pak? Kira-kira dari buku Pak Niki? Mungkin secara semangat ya, secara spirit daripada buku pertama dan kedua, kalau saya boleh katakan sebenarnya sama sih. Ya semangat itu yang selalu mungkin ada di saya. Kalau kita bicara buku pertama, memang sifatnya lebih formal, karena tulisan-tulisan di buku pertama itu adalah tulisan untuk media massa pada saat itu. Jadi memang itu kumpulan dari tulisan di koran-koran yang dijadikan satu buku, Yuk Nabung Saham itu. Kalau tulisan yang kedua itu memang sebagian besar itu diambil dari blog saya. Jadi karena blog sifatnya tulisannya jauh lebih tidak formal lah, lebih casual, lebih ya seenaknya kadang-kadang seperti itu, tapi sopan kok. Tapi tulisannya akan jadi lebih ringan, makanya judulnya jadi Simple Stories for a Simple Investor, seperti itu. Tapi balik lagi, semangatnya sebenarnya sama. Saya bagaimanapun, saya sangat menentang pemikiran bahwa
pasar modal atau saham itu hanya areanya orang-orang berduit, orang-orang yang kacamatanya tebal-tebal, orang-orang yang akademisi doang, atau bukan Pak dosen ya, saya nggak ngomongin Pak dosen, tapi seolah-olah hanya orang-orang terpelajar yang punya hak untuk berkecimpung di bidang itu. Saya sangat tidak setuju dengan pemikiran seperti itu. Terlalu banyak kan, kalau di buku kedua itu juga, terlalu banyak di antara kita tuh ngomongin saham dan investasi dengan bahasa yang menakutkan. Betul. Istilahnya bahasa yang dipakai di planet Uranus kalau saya nggak salah, yang dipakai di planet lain. Kita kenapa tidak membumikan itu? Dan semangat itu tadi, kembali pertama dan kedua bukunya, semangatnya tetap sama, mengajak masyarakat untuk berinvestasi. Terlalu sayang kita punya potensi untuk mendapatkan ya tambahan sedikit kesejahteraan untuk masyarakat kita, dan kita buka peluang untuk mereka bisa mulai berinvestasi dengan cara berpikir yang paling sederhana. Dan jangan-jangan memang sebenarnya investasi itu sederhana. Saham itu sederhana kok. Saham itu cuma bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investasi itu bicara untuk jangka panjang, karena saya beli saham, saya menjadi pemilik perusahaan, dan saya mau simpan untuk jangka panjang selamanya. Sesederhana itu, kenapa disulitkan? Kenapa ditakut-takuti dengan segala rumus, segala formula, dan lain-lain, yang membuat orang begitu dengar saham dan investasi buru-buru, oh sudah, tidak. Itu mungkin semangat utamanya, itu gregetnya saya terhadap ya pemikiran ataupun hal mengenai saham selama ini yang ada di masyarakat. Begitu Pak. Kegelisahannya Pak Niki ya sampai sekarang ya Pak, dari dulu saham itu kayak bahasa orang planet lain gitu ya Pak. Ya, saya juga ngalamin seperti itu. Kadang-kadang ngobrol sama orang-orang di luar kota lah, bisa dibilang di kabupaten atau kecamatan. Mungkin Pak Niki juga ngalamin dulu waktu awal-awal inisiatifnya desa nabung saham ya Pak. Nanti mungkin bisa disambung juga. Nah itu benar-benar mereka itu malah lebih suka kena tipu investasi bodong gitu dibandingkan investasi saham. Nah itu masih marak banget. Kemarin terakhir saya pas saya sempat di Bali, sempat waktu awal tahun kemarin, itu juga masih miris sekali. Mereka saya mau masuk lewat mana gitu buat ngomongin investasi saham kayak sulit gitu. Nah mungkin Pak Niki mungkin bisa, mungkin dari kita mungkin ada beberapa audiens juga yang yang juga edukator di investasi, itu mungkin kira-kira gimana Pak untuk tadi membuat memulai pembicaraan lah, atau mungkin untuk masuk ke dalam istilahnya circle atau lingkaran setan itu yang sudah terlanjur, dia sudah udah masuk ke dalam situ. Nah itu kira-kira gimana Pak supaya kita istilahnya mengedukasi masuk ke sana? Saya memakai istilah mentor saya Pak Tito Sulistyo. Negara harus hadir gitu. Ya kita bicara konteksnya negara harus hadir. Tapi oke lah, kita nggak pakai istilah terlalu bombastis negara harus hadir. Tapi saya rasa kita semua, siapapun ya, kita bicara mulai dari regulator, mulai dari otoritas, itu harus hadir. Ya, harus hadir di masing-masing daerah. Kita bersyukur kalau sekarang sudah sebegitu banyak galeri investasi yang di kampus-kampus, ya Pak Dwi kan seperti itu. Kemudian kantor perwakilan bursa juga lumayan sudah mendekati seluruh 34 provinsi misalnya. Tapi saya rasa tidak hanya itu. Kita bicara semua lah, komunitas dan lain-lain. Kita berbahagia bahwa saat ini perkembangan jumlah investor yang tinggi itu juga diikuti dengan penambahan banyaknya komunitas, termasuk yang Pak Dwi buat seperti uang sehat ID ini, seperti itu ya. Saya rasa perhatian kita lah untuk melakukan kampanye, melakukan talk show, seminar ataupun online seperti ini sesuatu yang positif untuk masyarakat. Ya terlalu banyak lah cerita-cerita yang
produk-produk bodong itu, tapi juga ternyata banyak juga para netizen milenial yang begitu dia menjadi investor dan dia tergerak untuk melakukan training, melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing. Makanya nanti yang tadi ceritanya muncullah ada namanya desa nabung saham, ada masyarakat nabung saham, dan beberapa aktivitas yang lain-lain yang merupakan, saya rasa inisiatifnya itu kembali ke kita masing-masing. Banyak korban di daerah yang justru menggerakkan masyarakat atau warga untuk tidak sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi. Kita harus adu cepat dengan para penipu-penipu itu kan sebenarnya. Ya kan? Kalau pelajaran, kalau pengetahuan mengenai investasi yang betul, seperti di saham, di pasar modal, tidak nyampe duluan, sedangkan penipu itu nyampe duluan di daerah itu, di antara masyarakat yang masih lugu, polos, dan dibohongi dengan yang namanya investasi bodong itu, ya kita kalah cepat. Gitu. Ya. Oke Pak, mereka tuh menggurita, Pak. Misalkan, ya mungkin saya setuju sih kalau IDX itu mungkin sudah ada di 34 provinsi ya. Tapi mungkin kadang-kadang bingung, mungkin kalau misalnya ada mungkin satu orang aja perwakilan mungkin ya Pak di satu desa gitu yang bisa istilahnya bisa memberikan literasi investasinya itu ditariklah satu sama IDX atau mungkin satu perwakilan dari desa seperti itu, mungkin bisa menjadi ini ya Pak, bisa menjadi pionir satu gitu ya, baru jadi mereka jadi kita tidak tertinggal. Tapi kadang-kadang yang investasi bodong itu saya nggak tahu mulai dari mana gitu, tiba-tiba ada aja orang dari dulu zaman saya berapa tahun lalu koin apalah itu sudah masuk cepat banget gitu, jadi dari mana itu orang-orang itu. Iya, kalau investasi yang menyebut investasi bodong itu kan, ya mereka konteksnya kan konteks bisnis lah. Bisnisnya bisnis menipu, tapi konteksnya bisnis. Jadi otomatis mereka tadi mengguritanya akan lebih cepat karena dia bicara masalah waktu kan. Dia bicara semakin dia cepat masuk, semakin dia cepat meraup dana masyarakat, kemudian dia pergi seperti itu masalah waktu buat mereka. Kadang-kadang kita lupa dengan faktor waktu pada saat kita masuk ke daerah, atau kita mestinya masuk ke daerah. Tadi Pak Dwi betul, mestinya kita bisa lebih menggalakkan lagi kegiatan-kegiatan, mungkin tadi satu desa atau beberapa desa kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi satu sisi sih Pak Dwi, saya rasa memang terlepas soal keluguan daripada masyarakat kita, di sisi lain memang juga apa boleh buat ya, keserakahan daripada masyarakat kita juga ada faktor itu. Kita tidak bisa menutupi bahwa ternyata ada masyarakat yang tahu sebenarnya itu investasi yang beresiko. Tapi mereka memang berspekulasi dengan itu. Iya kan? Berspekulasi dengan itu. Saya percaya tidak seluruhnya karena keluguan, tapi sebagian adalah orang-orang yang senang berspekulasi. Nanti begitu udah rugi, begitu uangnya dibawa kabur, tahu-tahu menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan otoritas lah. Padahal dia tahu dari awal sebenarnya itu produk yang legalitasnya dipertanyakan, logikanya juga dipertanyakan dengan tingkat keuntungan yang jelas-jelas tidak masuk akal seperti itu. OJK kan selalu kampanye 2L itu kan, legalitas dan logika untuk produk-produk seperti itu. Itu hal yang paling mudah untuk dipahami oleh masyarakat sebenarnya. Betul Pak, saya jadi teringat satu penelitian yang saya baca tentang the culture of gambling, Pak. The culture of gambling di Indonesia itu lumayan tinggi ternyata dibandingkan negara-negara lain. Saya mungkin mulai entah dari mana ya, dulu mungkin kayak sabung ayam dan lain sebagainya. Itu kan kayak sudah mulai menjadi culture-nya di daerah masing-masing. Nah itu mungkin yang agak gimana ya saya bilangnya, mungkin kalau Pak Jokowi bilang di awal-awal Pak Jokowi menjadi presiden itu revolusi mental itu ya Pak, itu yang memang berat sekali sampai sekarang pun
masih sulit sekali itu revolusi mental yang seperti itu. Tapi kita kan tetap ya Pak tidak pernah menyerah dan sharing dari manapun kita bisa. Kemudian mungkin saya follow up lagi sedikit Pak. Kita move lagi. Kemarin itu ada yang tanya kalau untuk mulai investasi sekarang gitu, apakah prefer kan periode seperti ini, apakah better untuk jangka panjang ataupun dia coba-coba tadi ya Pak untuk trading ataupun yang seperti apa yang kira-kira metodologinya yang cocok untuk periode ya kalau baru mulai sekarang gitu Pak. Bagaimanapun kalau tadi kita bicara setiap orang memungkinkan untuk punya 2 rekening ya, itu mungkin adalah salah satu jalan tengah terbaik untuk 2 aliran itu, aliran yang maunya trading jangka pendek ataupun yang mau investasi jangka panjang. Tapi kalau hanya memilih salah satu, bagaimanapun saya secara pribadi, saya menganjurkan orang untuk memilih sebagai investor jangka panjang. Kalaupun dia mau memilih salah satu. Atau memulai dengan persepsi yang paling hakiki dulu, begitu kali ya istilahnya. Yang paling benar dulu, supaya tidak nanti mengkambing hitamkan yang namanya saham. Mulai dulu dengan pola pikir bahwa kita berinvestasi sebagai pemilik perusahaan. Saya gergetan kalau ngomong itu. Sesederhana itu. Menjadi pemilik perusahaan. Sudah beli saham menjadi pemilik perusahaan dulu. Itu dulu, ya kan. Kalau itu sudah dijabanin, itu sudah dijalankan, terus tetapi berpikir juga untuk, kenapa saya tidak mencoba untuk bertransaksi jangka pendek, monggo, ya kan. Tapi jangan mulai dengan persepsi bahwa saham itu adalah barang dagangan. Maafkan teman-teman trader, saya harus mengatakan itu. Kalau kita bicara itu barang dagangan, sebenarnya kita sudah masuk ke tahapan yang lain daripada arti yang paling dasar daripada membeli saham. Gitu. Jadi sekali lagi kalau tadi Pak Dwi nanya, saya akan mengatakan dan saya selalu akan menganjurkan memulai dengan persepsi sebagai seorang investor, sebagai seorang pemilik perusahaan. That's it. Gitu. Kalau mau menjadi trader, ya sudah nanti aja. Jangan berpikir untuk menjadi kaya dari sana. Trader mungkin ya, saya kan katanya nih Pak Dwi katanya kan the big money is not in the buying and selling. Saya percayalah, from the buying and selling kita bisa dapat duit, mungkin bisa. Tapi the big money is not in the buying and selling. The big money is in the waiting. Kan gitu kan? Ya itu. Saya percaya itu. Saya lebih percaya itulah daripada trading. Mungkin sekali lagi bisa menghasilkan. Mungkin bisa untuk beli sepatu, bisa untuk beli baju baru dan lain-lain. Trading for living, I don't think so. Nanti malah ini ya Pak, secara mental itu terganggu malah kalau misalnya trading for living setiap hari kayak gitu. Tapi saya dulu pernah zaman-zaman saya kuliah itu, saya coba trading forex Pak. Saya coba dari forex. Mungkin ada beberapa rekan-rekan juga yang punya pengalaman sama. Itu kan semi legal ilegal kalau di sini. Kalau misalnya kita ikut trading yang dari luar, itu apa istilahnya? Nggak dapat apa-apa rasanya Pak dibandingkan saya coba untuk berkala untuk menaruh 1-2 di saham yang saya yakini bahwa itu perusahaan bagus, itu malah apalagi saat saya baca-baca tentang orang-orang apa istilahnya, bilanglah orang terkaya gitu, semua punya saham gitu. Anggaplah di Indonesia siapa 10 top 10 itu semuanya sahamnya mungkin ada di IDX juga, dan juga di luar Warren Buffett seperti itu juga semuanya ada di bursa yang bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Ini mungkin saya coba beberapa question ya Pak dari ini. Ini ada metode untuk memilih saham yang mungkin maksudnya adalah dividen, untuk dapat dividen per bulan. Nah, berarti ini mindsetnya udah bagus, sudah ini ya investasi ya Pak. Tadi arti mendasar dari saham itu kan untuk investasi. Nah itu
mungkin apa ya Pak? Saya juga bingung nih pertanyaannya. Dividen Per apakah bulan, kita per cari tahun mungkin kali gini, ya kita bicara. mungkin gini, mungkin apakah kita cari perusahaan yang ada tuh kemarin sempat heboh di salah satu grup WA. Apakah cari perusahaan yang bagi dividen atau cari perusahaan yang harga sahamnya naik terus? Nah itu apa dua-duanya gitu. Kalau bisa kan dua-duanya. Tapi kadang-kadang ada dilema seperti itu mungkin di pasar modal di kita juga dan di luar juga ada ya Pak. Ya. Saya rasa kita tidak serta-merta mengatakan bahwa perusahaan yang tidak bagi dividen itu tidak baik, kan katanya seperti itu. Kadang ada perusahaan yang tidak bagi dividen karena memang dia dalam konteks sedang rencana untuk ekspansi, kan. Kita balik lagi, kita sebagai pemegang saham, mestinya kita bisa mendapatkan informasi seperti itu. Tapi tentunya ada juga sebagian dari kita maunya perusahaan yang kita beli itu adalah perusahaan yang memang setiap tahun membagikan dividen. Rata-rata kalau kita bicara sih perusahaan-perusahaan yang BUMN sih sudah pastilah. Kalau untung bagi dividen, orang pemegang sahamnya juga negara butuh dividen untuk tambahan APBN, kan seperti itu kan. Perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang kita sebut blue chip dan lain-lain, umumnya juga mereka membagikan dividen seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan yang sampai tidak membagikan dividen padahal perusahaan itu untung, mestinya kita cari tahu lebih jauh kenapa dia tidak bagi dividen. Ya kan? Kalau dia tujuannya untuk ekspansi yang ternyata beralasan yang rasanya kita bisa terima, mungkin ya kita masih mengerti soal itu. Tapi balik lagi, kalau saya rasa kita bicara perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan blue chip, saya percaya mereka adalah perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen. Kadang malah setahun 2 kali, nggak setiap bulan sih, setahun 2 kali kadang-kadang, atau minimal setahun sekali. Bagi dividen, setiap tahun kita terima dividen, setiap 6 bulan kita terima dividen, dan syukur-syukur ternyata harga sahamnya juga naik. Ya. Nah, begitu tuh kalau ada yang tanya kemarin dividen atau growth. Kalau bisa dua-duanya Pak ya. Kalau harga sahamnya naik ya bagi dividen ya iya gitu. Ada tuh beberapa saham rekomendasi seperti itu. Mungkin yang Ya, tadi saya percaya banyak kan perusahaan-perusahaan yang growth-nya tetap bagus dan perusahaan-perusahaan itu bagi dividen kok. Ya kan? Banyak lah. Kita tahu saham-saham yang terbesar itu, kalau kita bicara apa konteksnya LQ45, kita bicara konteks Jakarta Islamic Index yang 30 dan lain-lain, kita tahu itu perusahaan-perusahaan terbesar yang growth-nya selalu naik kecuali krisis saat ini dan juga selalu setia membagi dividen. Ya. Itu yang terkait dividen. Ini Pak, ini saya ini ada nih nabung di saham blue chip yang dikasih dividen konsisten. Oh ya, dia malah konfirmasi. Iya Pak, betul banget itu Pak. Mbak ini Yunita. Oke, thank you sudah join. Ini saya mungkin masuk satu Pak. Tadi kan saya pagi itu ada conference, international conference dari Indonesia Financial Association. Itu ada karena saya kan present di sana. Kemudian ada yang bertanya seperti ini. Karena saya punya topik penelitian terkait minority shareholder Pak. Jadi orang-orang seperti kita ini dan beberapa institusi mungkin juga ada yang minority shareholder atau pemegang saham minoritas gitu ya. Nah itu untuk terkait mekanismenya Pak, mekanisme investor itu yang minoritas nih. Kadang-kadang ada yang kita terjebak di saham-saham bilanglah saham gocap gitu ya Pak. Mungkin saham yang sudah yang mati ya tidak ya, tapi masih ada di bursa. Nah itu yang saya miris itu ada satu saham itu pemegang sahamnya publik itu 97% Pak. Nah, itu kan gimana ya, mungkin sangat disayangkan sekali, tapi apakah ada mekanisme supaya si 97% itu entah dia berusaha menghidupkan perusahaannya lagi, itu kan ibaratnya pemiliknya kan masyarakat Pak, 97%. Hidupkan perusahaan lagi ataukah bagaimanakan itu uang gitu Pak. Kalau dari BEI sih terakhir saya sempat lihat ada kalau delisting itu sejumlah uang akan dikembalikan ke investor. Nah, mungkin Pak Niki bisa menambahkan Pak itu terkait minority shareholder. Kalau saya rasa kalau konteks sampai 97% dimiliki oleh publik dan sahamnya di harga gocap,
ya sejujurnya sih hopeless lah ya, sudah ya, Hopeless putus ya. asa seperti itu. Kalau harganya gocap mungkin cuma masalah waktu bahwa itu akan disuspend, dan masalah waktu bahwa itu sudah akan delisting seperti itu. Tapi kalau mekanisme daripada delisting dan lain-lain, sebenarnya uang itu yang saya tahu tidak dikembalikan, Pak. Teman-teman, tidak dikembalikan. Kita tetap sebagai pemegang saham pemilik daripada perusahaan yang sudah delisting itu. Hanya saja saham kita tidak diperdagangkan. Jadi saham kita tidak diperdagangkan, perusahaan itu kan jadinya tidak tercatat sahamnya di bursa. Jadi kalau kita bicara, kita bisa daganginnya gimana saham kita, ya mungkin langsung ke ya pemilik perusahaan yang 3% itu mungkin, dan lain-lain. Makanya kan ada pasar negosiasi kan. Pasar negosiasi umumnya itu kalau sudah di bawah harga 50 kan, yang mungkin yang bisa rame itu di sana. Nah, saya rasa sih ya kita harus legowo kalau akhirnya kalau kita salah membeli saham-saham yang seperti itu. Bagaimana menghindarinya? Ya lebih baik memang jangan pernah beli saham-saham yang kucing dalam karung seperti itu, saham-saham yang nggak jelas, saham-saham yang katanya mau naik dan lain-lain. Pak Dwi, kalau kita kembali tadi ke awal ya dan lain-lain, bahwa masyarakat itu mestinya kan mudah ya, kalau mau beli saham dan lain-lain, kalau tadi harus, kadang-kadang yang mungkin hitungannya yang jelimet itu loh, itu yang bikin akhirnya malah rugi. Yang banyak dengerin yang enggak-enggak, gosip ini itu, katanya mau naik ini itu, dan lain-lain, dan itu yang akhirnya justru terjerumus seperti itu. Kalau kita mau mikirnya lempeng-lempeng, sederhana-sederhana saja, kenapa sih nggak beli saham yang jelas-jelas perusahaannya sudah pasti-pasti. Teman-teman kan suka memakai istilah, beli aja perusahaan yang produknya kita pakai, beli aja perusahaan yang paling besar di industrinya. Sudah semudah itu, kenapa suka nyari-nyari yang enggak-enggak, yang akhirnya malah kita kejeblos. Dan pada saat tadi, kembali ke harga 50, saya harus mengatakan bahwa, ya sudah, kalau sudah di harga itu, tidak banyak yang kita bisa harapkan. Iya. Oke, Pak. Itu banyak sih, karena saya juga join beberapa, termasuk salah satu kemarin yang disuspend lama, tapi kemudian sekarang hidup lagi sih gitu. Nah itu saya join di grupnya mereka untuk memberikan apa istilahnya, bukan motivasi ya, tapi memberikan bahwa kalian itu harus aktif begitu, cari tahu email atau apapun lah dilakukan untuk uang kalian. Jadi itu kan kalian pemilik pemegang saham juga, jadi harus aktif menjadi investor, istilahnya kalau di penelitian itu aktivis investor. Nah itu yang kadang-kadang apa istilahnya, sadar nggak sadar gitu mereka, kadang-kadang ada yang lupa malah punya saham itu. Tapi paling tidak kan kalau bisa mengumpulkan beberapa orang yang jumlah share-nya itu bisa berapa juta gitu ya, itu mungkin bisa didengar pada saat RUPS. Itu mungkin menjadi salah satu upaya lah istilahnya. Kalau misalnya tadi legowo ya kita legowo, tapi kalau misalnya berapa juta lot dari kali gocap kan lumayan, Pak ya. Iya, kalau sampai berapa juta lot kali gocap berarti spekulatif banget, kita belinya sampai jutaan lot, walaupun dikumpul-kumpulkan dari beberapa pihak. Ini ada pertanyaan tambahan lagi, Yunita tadi katanya kalau saham presentasi pemegang sahamnya lebih besar dari publik harus hati-hati ya, karena tidak sehat biasanya. Mohon masukannya Pak Om Niki. Om Niki. Sahamnya lebih banyak dipegang publik, Pak, itu harus hati-hati atau memang mungkin ada beberapa pertimbangan lain? Saya mungkin saya setuju sama Yuanita ya, bahwa mestinya sih namanya perusahaan itu ya bagaimanapun si founder, si pendiri dan lain-lain tetap biasanya umumnya memegang mayoritas kan. Kalau saya punya perusahaan dan saya go public kan, saya tidak akan menjual sebagian besar daripada porsi saya, dan akhirnya membuat saya minoritas. Rasanya tidak make sense. Dan secara otoritas, secara regulasi, juga sebenarnya di tahapan awal itu tidak diperbolehkan bahwa seorang pemegang saham pendiri itu menjual sahamnya lebih besar daripada milik dia. Artinya
publik jadi lebih banyak. Sebenarnya umumnya yang terjadi adalah sampai dengan katakanlah 20, 30 atau 40% untuk mendapatkan fasilitas pajak seperti itu. Tapi kalau akhirnya sampai berjalannya waktu tiba-tiba harga saham atau jumlah saham itu jadi lebih besar di publik, rasanya saya setuju sama Yuanita, kita harusnya mulai wanti-wanti, ya kan? Memang perusahaannya tidak menarik sampai si mayoritas itu merelakan mayoritasnya, hak mayoritasnya dia serahkan kepada publik. Ya, kita bicara on paper ya, kita bicara sesuatu yang nyata di atas kertas. Kita nggak bicara bahwa di publik itu ternyata dia juga punya kepemilikan pakai nomini dan lain-lain. Itu bisa terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita bicara yang di depan mata bahwa ternyata publik lebih banyak, begitu kita lihat laporan keuangannya, kita googling dan lain-lain, loh kok publik bisa 60-70%, rasanya sih teman-teman masih banyak, masih ada 700 perusahaan lain yang kita bisa intip-intip daripada kita terus-terusan jatuh cinta. Pak Tito juga menyampaikan, jangan pernah jatuh cinta dengan satu saham. Gitu. Betul. Iya. Nah ini juga sama nih sama Mas Arbi nih, suka yang simpel aja, beli yang umum saja, karena memang di awal niatnya invest. Nah itu benar tuh. Iya. Tadi juga ada yang bilang. Pulung itu namanya. Betul Pak, bajunya keren Pak Niki katanya Pak, udah 2 orang nih udah ngomong bajunya keren. Saya pakai terus kalau gitu besok-besok. Siap. Mungkin tadi nyambung Pak ya. Tadi saya sempat beberapa orang itu tanya ke saya terkait itu saham-saham yang seperti itu yang seharusnya dipisahkan dulu lah, jangan dilihat dulu karena jangan sampai jatuh cinta sama saham itu. Karena ada kecenderungan pemiliknya itu sudah apa istilahnya exit strategi lah bisa dibilang Pak ya, udahlah saya give up dengan bisnis ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah tapi apakah tapi belum ada seperti ya mekanisme yang kalau sudah di atas 60% gitu di warning oleh bursa gitu, belum ada ya Pak sampai sekarang ya? Kalau dalam konteks warning terhadap kepemilikan tidak, tapi kalau saham itu menjadi tidak liquid dan lain-lain karena tidak diperdagangkan secara aktif, itu akan ada warning dari bursa untuk ya saham itu harusnya kan diperdagangkan. Paling tidak menanyakan kepada si emiten ada corporate action apa dan lain-lain untuk supaya perusahaan itu bisa lebih liquid saham. Ya berarti kalau sudah ada yang seperti itu indikasinya jangan diperdagangkan supaya kena warning gitu ya Pak ya. Jangan dibeli gitu. Yang seperti jangan itu. Dibeli. Tapi kadang-kadang gitulah Pak ya, gosip-gosip itu mau membara lagi gitu. Tapi kadang-kadang dari perusahaannya sendiri yang menyebarkan gosip itu. Nah itu satu lagi, tadi saya juga dengar rekan dari Taiwan ya, Taiwan kalau nggak salah, dia sharing terkait dengan media coverage di ini nyambung sedikit tentang terkait role Pak Niki saat ini, media coverage di investasi. Nah itu terkait apakah kita sama-sama sadari aja bahwa ada beberapa media yang tidak independen, dalam artian newsnya itu tidak merata, tidak balance gitu ya Pak. Nah, itu kira-kira gimana Pak supaya apakah ada peraturan tersendiri terkait istilahnya news di bursa ini supaya bisa semua dapat, kan gunanya adalah perusahaan publik supaya orang bisa tahu informasi se-clear mungkin atau se-transparan mungkin, tapi malah di sini malah dipermainkan oleh si berita itu sendiri. Nah itu kira-kira gimana Pak? Saya rasa mungkin gini, kalau secara media resmi mestinya sih ada independensi itu, ada tanggung jawab untuk menyampaikan berita dengan benar tanpa tendensi apapun. Harusnya seperti itu. Tapi yang mungkin yang jauh lebih perlu ditakutkan adalah justru media di luar media massa, media resmi. Artinya yang sering terjadi itu adalah pom-pom, kan Pak Dwi pernah dengar pom-pom, teman-teman sering dengar kata-kata pom-pom. Pom-pom itu tidak dilakukan oleh media umumnya ya, tapi yang banyak dilakukan itu adalah pom-pom di media sosial, pom-pom di WhatsApp grup kita dan lain-lain. Pom-pom di komunitas kita yang justru itu yang banyak menjerumuskan kan sebenarnya. Kita banyak mendengar tadi saham ini bakal begini, bakal begitu dan lain-lain. Ada corporate action apa, ada banyak cerita-cerita yang kadang-kadang ya
lebih banyak justru di media yang bukan media resmi, media massa seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih kita perlu banget menyaring itu ya. Bagaimanapun saya nggak mengatakan bahwa kita menjadi jelimet untuk sangat mengerti mengenai si perusahaan, tapi balik lagi ya daripada kita berpusing-pusing dengan segala cerita-cerita seperti itu, ya lebih baik kita tetap punya pendapat sendiri, ya kan? Boleh aja dengar, boleh aja mendapatkan hal yang positif, tapi tetap semua harus disaring lah, ya kan? Pom-pom seperti itu, oh harga saham ini bakal naik dan lain-lain, oh si ini bakal menggoreng dan lain-lain, ya kita mestinya sih harusnya ya jangan sampai greedy kita juga mulai keluar kan. Kita ingat dong, kita tadi konteksnya jadi investor kok. Kenapa mesti jadi greedy juga tiba-tiba berubah wujud kita jadi keluar taringnya hanya karena cerita-cerita yang seperti tadi. Betul banget Pak. Mana ada sih ya Pak Dwi ya di pasar sinterklas seperti itu. Tidak ada teman-teman, ini dunia kapitalis kok. Pasar modal itu kapitalis. Kita harus sadari itu. Ya kan? Ambil positifnya, ambil manfaat daripada dunia kapitalis ini, tapi jangan dimanfaatkan oleh para kapitalis. Betul Pak. Ya pom-pom itu yang tidak, yang apa istilahnya, bisa dibilang seninya di situ. Tapi kita harus menyaring yang seperti itu. Balik lagi ke tadi Pak ya, ke niat awal atau tujuan awal, arti mendasar dari investasi itu sendiri. Nah itu yang harus kembali ditanamkan di pikiran masing-masing. Tapi kadang-kadang masih banyak banget sih. Itu nggak bisa juga kita, bahkan ada sosial medianya Pak ya kalau untuk investor. Tapi saya pernah sarankan bahwa kita harus punya platform yang benar-benar apa istilahnya, benar-benar orang yang di dalamnya itu investor pelaku gitu, yang punya SID lah istilahnya. Itu benar-benar dia sharing-sharing di situ terkait investor, yang beneran investor. Kadang-kadang ada yang share info, dia malah apa istilahnya, dia sendiri itu bukan pelaku, tapi dia malah dibayar untuk mungkin untuk buat berita seperti itu. Saya pernah ada nemu yang seperti itu sangat sangat disayangkan sekali. Ya mungkin peran dari media, bahkan ada yang gini Pak, ada yang pintar banget orang-orang itu. Jadi dia quotes dari salah satu berita media yang terpercaya gitu, terus tapi isinya itu diganti gitu loh Pak. Jadi benar-benar hoax itu ada di mana-mana, untuk kita bahkan di investasi ini sangat banyak banget. Jadi be careful dan tetap untuk ingat arti mendasar dari investasi itu sendiri. Itu mungkin Pak, saya sudah kehabisan pertanyaan sebenarnya. Mungkin kita gini aja Pak, kita mungkin masuk ke closing statement dari Pak Niki, mungkin untuk supaya kita judulnya kan kita belajar investasi sehat bersama Pak Niki. Mungkin tadi bisa diresum beberapa kiat-kiatnya supaya investor itu bisa membeli sesuatu, atau tadi Pak Niki bilang mengerjakan PR-nya sendiri gitu ya Pak ya. Kiat-kiatnya gimana Pak supaya bisa seperti itu dari monggo Pak. Untuk jadi sehat memang butuh effort ya, butuh usaha keras banget. Tapi saya rasa sama seperti tadi kita pakai perumpamaan di awal, lari maraton itu kan mestinya sehat, mestinya bisa menjadi sehat juga, dan bukti juga sehat seperti itu. Jadi saya rasa kembali kita boleh mengalami krisis-krisis seperti ini, ya kan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan yang betul dari awal, tidak punya tekad, tidak punya endurance, stamina yang bagus sejak awal, ya rasanya jadi nggak sehat juga lari maraton itu. Sama seperti investasi kan. Kalau kita memang tekadnya dari awal, saya membeli saham, jadi kalau ada pertanyaan biasa Pak Dwi, ini saat yang tepat bukan untuk beli saham di masa krisis pandemi seperti ini. Saya sih selalu mau mengatakan setiap saat juga saat yang tepat. Tidak hanya karena krisis, sebelum krisis juga saat yang tepat gitu. Jadi kapanpun adalah saat yang tepat selama kita tahu tujuan kita memang
konteksnya untuk jangka panjang kan. Saya beli untuk jangka panjang, karena saya beli untuk jangka panjang, dan saya tidak jadi terganggu juga dengan segala kondisi penurunan-penurunan seperti ini. Ya, untuk tetap sehat, ya kan, janganlah jadi investor tapi malah jadi galau gitu loh. Itu berarti ada yang salah dengan kita. Kalau kita jadi investor, memang susah, kondisi-kondisi dipermainkan secara mental ya, secara perasaan dan lain-lain. Oh, harga saham naik turun, kemarin-kemarin sudah 5.000, sudah kelihatannya tenang, tiba-tiba turun lagi ke 5.000, di bawah 5.000, gara-gara cuman Jakarta doang, kan teman-teman di daerah marah banget itu. Gara-gara Jakarta rencana PSBB lagi kok tiba-tiba harga saham turun di bawah 5.000 indeks seperti itu. Ya kan? Dan sekarang ya sudah balik lagi walaupun koreksi-koreksi. Hal-hal itu akan membuat kita gampang tidak sehat kalau kita orientasinya, tekad kita tidak pas saja dari awal. Gitu sih Pak Dwi, saya rasa. Siap. Thank you banget loh Pak, insight-insightnya. Nanti kita akan share ini di IG Story dan juga IG TV. Nanti semoga bisa, kalau yang sekarang belum bisa join, nanti bisa ikut dapat insight dari Pak Niki. Mungkin tadi sedikit Pak untuk yang kenapa Jakarta dan lokal yang di daerah marah-marah, itu saya juga sempat ngobrol sedikit dengan teman-teman, ada beberapa teman di IDX. Dia bilang bahwa jumlah investor memang mostly masih di Jakarta, makanya dari itu kita perlu sekali lagi tambah lagi jumlah investor di daerah dan juga digalakkan lagi apa istilahnya, investasi di daerah-daerah masing-masing supaya tidak terpusat di Jakarta gitu. Mungkin Mbak Niki ya. Semangat itu, pesan moralnya jadi begitu ya. Karena jangan supaya terpusat di Jakarta, daerah ayo tambah jumlah investornya supaya kalau ada apa-apa dengan Jakarta itu tidak terlalu berpengaruh karena sebarannya itu lebih merata. Itu pesan moral yang luar biasa Pak. Oke. Oke Pak Niki, thank you nih waktunya. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi, atau nanti saya di channelnya Pak Niki boleh juga. Oke. Thank you banget Pak waktunya. Selamat sore. Ya, thank you Pak Dwi. Teman-teman, thank you semua. Selamat sore. Oke, Pak, sudah selesai sesi pagi ini, sore ini. Thank you banget Pak Niki waktunya, thank you teman-teman sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Kalau misalnya nanti ada question lagi, silahkan boleh di kolom komen. Untuk sebagai informasi, kita buka kelas baru kemarin di kelas investasi sesuai karaktermu. Nanti kalau interest boleh cek di feed kami di Uang Sehat ID. Nanti kita akan banyak cerita bahwa investasi itu private, investasi itu berdasarkan karakter. Jadi nyamannya seperti apa, itu seperti yang dikatakan Pak Niki tadi, bahwa kita investasi itu harus dari diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena pom-pom atau pengaruh orang lain, tapi dari diri kita sendiri, maunya seperti apa. Nah, itu untuk juga tujuan atau masa depan kita sendiri, nah itu ya, atau dan keluarga. Gitu. Semoga bisa banyak hal yang didapatkan dari sesi Uang Sehat Talk di pagi lagi. Saya selalu merasa semangat pagi gitu ya di sore hari ini. Semoga kita bisa jumpa di Uang Sehat Talk berikutnya, dan kalau ada konten-konten dan siapa pembicara yang mau kita undang di Uang Sehat Talk ataupun Cuan Pagi, kita punya dua segmen sekarang, Cuan Pagi dan Uang Sehat Talk. Kalau Cuan Pagi ya lebih pagi-pagi, sebelum biasanya jam 8 atau jam 9, sedangkan Uang Sehat Talk kita buat sore-sore ataupun menjelang petang gitu ya. Oke, itu dulu mungkin. Thank you yang sudah join, Robi, Karel, Desiana, dan rekan-rekan yang lain. Oke, stay tune dan jangan lupa selalu sehat keuangannya, selalu sehat mentalnya. Oke, thank you. Oh, biarin deh. 11 detik lagi kelar tanya.
Oke, nanti sekali lagi akan di IGTV ada ya, nanti di YouTube juga akan kita share juga.